Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Krisna dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Sabtu 20 September 2025, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran, yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4-15. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan jatuh dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, menerima dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, karena percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti acara rekoleksi bersama teman komunitas di sebuah rumah retret di daerah Puncak. Suasana di sana sangat syahdu, udaranya dingin, dan setiap sesi yang ada terasa menggetarkan hati. Terutama ketika romo pendamping memberikan bimbingan. Kami para peserta terlihat haru, ada yang menitikkan air mata, dan suasananya terasa begitu hangat. 3 hari di sana kami merasa begitu dekat dengan Tuhan. Seperti hidup ini jelas arahnya, dan baterai iman kami terisi penuh. Dari masing-masing hati tumbuh niat untuk lebih rajin berdoa, lebih rajin ikut misa, dan terlihat api semangat pelayanan kami pun berkobar-kobar. Tapi beberapa minggu setelah pulang, kenyataannya berbeda. Aktivitas pekerjaan kembali padat. Grup WhatsApp yang seharusnya ramai membahas proyek pelayanan,
kembali senyap dan niat yang dulu kuat sekarang terasa jauh. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan kondisi hati seperti pengalaman saya tadi dalam perumpamaan tentang penabur. Benih itu adalah firman Tuhan, selalu baik, selalu hidup. Namun yang menentukan hasilnya bukanlah benihnya, melainkan tanah tempat ia jatuh. Mari kita lihat 4 tanah itu lewat kacamata kehidupan kita. Yang pertama, pinggir jalan. Firman hilang sebelum berakar. Ini seperti keadaan seseorang yang pada saat acara retret merasa begitu semangat, tetapi begitu balik, semua langsung hilang. Kenapa? Karena hatinya tidak benar-benar terbuka. Firman yang sudah masuk cepat dicuri oleh gangguan dunia. Entah itu karena kebanyakan scroll media sosial, fokus berlebihan pada masalah pribadi, atau suara-suara negatif yang berkata, gak usah terlalu holy lah, santai dulu aja. Hal-hal seperti ini bagai benih yang jatuh di pinggir jalanan beraspal, tidak akan mungkin tumbuh. Yang kedua, tanah berbatu, semangat sesaat. Pernahkah para sahabat merasa full tank iman seusai acara retret atau acara rohani lainnya? Tapi setelah beberapa hari, semangatnya kembali drop. Inilah tanah yang berbatu. Awalnya menerima firman dengan sukacita, tapi tidak mempunyai akar. Begitu ada sedikit masalah, iman langsung runtuh. Misalnya ketika ingin tetap jujur di kantor, tapi takut bos marah besar. Atau mau tetap setia dalam suatu hubungan, tapi pasangan tidak menghargai. Hati yang tidak berakar akan mudah kering saat panas terik ujian datang. Yang ketiga, semak duri. Firman terhimpit prioritas dunia. Ini adalah tanah yang paling tricky bagi kita di zaman sekarang, terutama bagi kita para OMK. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita juga mau sukses, punya uang banyak, tampil keren di media sosial, dan hidup nyaman. Tentu tidak ada salahnya punya impian. Namun ketika ambisi, kekhawatiran, dan kesenangan dunia jadi prioritas utama, firman Tuhan akan terhimpit. Contohnya, ketika minggu ini mau ikut pertemuan BKSN, tapi pada akhirnya kita memutuskan minggu depan aja deh, minggu ini lagi sibuk. Atau mau ikut pelayanan, tapi takut waktu bersantai saat weekendnya hilang. Mau doa, tapi prioritasnya masih hiburan. Lama-kelamaan, firman itu ada, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Firman bertumbuh dengan tekun. Sahabat terkasih, tanah yang baik bukan berarti hati yang sempurna. Bukan juga milik orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tanah yang baik adalah hati yang mampu dibajak, dibersihkan, dan siap menerima firman dengan tekun. Orang yang tanah hatinya baik biasanya mampu menyediakan waktu untuk doa meski sibuk, menyimpan firman Tuhan dengan merenungkannya, dan mempraktikkannya serta tidak gampang menyerah ketika diterpa ujian. Mungkin ada saatnya kita lelah, sibuk, atau bahkan jatuh dalam godaan. Tapi bila kita terus berjuang untuk kembali ke jalan Tuhan, tanah hati kita akan bertumbuh menjadi berkat, dan orang lain pun akan bisa merasakan buahnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, mari kita tanya hati kita masing-masing. Kalau hari ini Tuhan menabur benih firman di hati kita, tanah seperti apakah yang akan Ia temukan? Apakah tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah berduri, atau tanah yang subur yang sudah siap berbuah? Kalau sekarang tanah hati kita masih penuh batu atau duri, Tuhan bisa membantu membajak dan membersihkannya. Firman Tuhan akan selalu datang,
lewat misa, renungan, teman di komunitas, atau bahkan kejadian sehari-hari. Pertanyaannya, siapkah hati kita menerimanya? Semoga permenungan kita pada hari ini dapat menghantarkan hati kita ke tanah yang subur, yang siap jadi tempat bertumbuh dan berbuahnya firman Allah. Kiranya kita juga menyadari bahwa mengimani firman Allah itu bukanlah perasaan sesaat, tetapi perjalanan yang membutuhkan ketekunan secara terus-menerus. Hati yang subur tidak langsung terbentuk dalam sekejap saja, melainkan melalui kesediaan kita yang mau terus dibentuk oleh Tuhan seiring berjalannya waktu dengan cara-cara sederhana. Sesederhana dengan menyediakan waktu untuk berdoa, tekun dalam mendengarkan sabda, dan berani melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Mona atas renungannya hari ini. Semoga hati kita siap dibentuk oleh Tuhan menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlimpah ya. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.